pagi semua anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah sekarang perhatikan di bawah mejanya ada sampah tidak? Tidak, Bu. Alhamdulillah semuanya bersih ya, tidak sampah ya. Nah, beli tepuk tangan untuk teman-teman yang piket pada hari ini. Ya, terima kasih sudah piket, membersihkan kelasnya. Nah, sekarang ketua kelas pimpin doa. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu absen. Nurmaila, Hadir, Bu. Azlan Dimarta Avano. Hadir. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua ya. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, bagus sekali. Anak ibu sudah hafal lagu Indonesia Raya. Nah, tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang bunyi. Nah, sebelumnya buka bukunya halaman 20. Buka bukunya halaman 20. Nah, sekarang baca dulu. Ya, Bu. Sudah siap baca semuanya? Dah. Nah, jadi apa materi kita pada hari ini tentang? Bunyi. Nah, apa itu bunyi? Sesuatu yang menghasilkan suara. Ya, bunyi adalah salah satu jenis gelombang yang dapat didengar oleh indera pendengar atau telinga. Nah, jadi bunyi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan suara dinamakan sumber suara. Apa sih syarat terjadinya bunyi? Ayo, syarat terjadinya bunyi adalah adanya benda yang bergetar. Oke. Nah, pada perambatan bunyi, bunyi ini memerlukan medium. Contohnya seperti zat padat apa, Meme? Seperti Dinding dan kawah, nah, yang kedua zat cair seperti air laut dan air kolam. Dan yang ketiga zat gas seperti udara. ya, pintar sekali Meme. Paham apaan? Paham? Paham. Nah, sekarang selanjutnya yaitu kita masuk ke sifat-sifat bunyi. Apa sifat-sifat bunyi yang pertama? Bunyi merambat memerlukan medium atau wadah. Ya, apa contohnya bunyi merambat memerlukan medium atau wadah?
Nah, contohnya pada saat ibu memukul meja menggunakan penggaris. Nah, itu contoh bunyi merambat membentukkan wadah atau medium. Apa yang kedua, Meme? Dapat dipantulkan. Ya, contohnya seperti suara kita yang terdengar lebih keras di dalam gua diakibatkan karena suara kita tuh mengenai dinding gua. Makanya suara kita dengar lebih keras pada saat kita berbicara di gua. Nah, yang ketiga, dibiaskan. Nah, apa sih contoh bunyi dapat dibiaskan? Kebisikan. Ini contohnya seperti kita mendengar suara petir pada malam hari. Nah, itu dikarenakan suhu udara di bawah lebih dingin daripada suhu udara di atas. Yang keempat, ya berapa lagi, Me? Keempat, mengalami pelenturan. Ya, mengalami pelenturan. Contohnya itu ketika kita mendengar suara mobil di tikungan jalan, tetapi kita belum melihat mobil itu, tapi suaranya sudah terdengar. Nah, selanjutnya mengalami perpaduan. Contohnya itu pada saat dua loudspeaker kita dekatkan dan kita bunyikan lagu. Nah, secara bergantian suara itu ada yang kuat dan lemah. Nah, secara bergantian kuat dan lemah. Nah, itulah sifat-sifat bunyi. Selanjutnya ada beberapa macam jenis bunyi. Nah, yang pertama ada bunyi infrasonik. Apa sih bunyi infrasonik? Ada yang tahu? Tidak. Bunyi infrasonik adalah suatu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, biasanya bunyi infrasonik ini hanya didengar oleh jangkrik, angsa, dan kuda. Nah, paham? Yang kedua yaitu bunyi audiosonik. Nah, bunyi audiosonik ini frekuensinya itu berada pada 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Nah, pada bunyi audiosonik ini dapat didengar oleh manusia yang biasa kita dengar. Nah, itu namanya bunyi audiosonik. Yang ketiga yaitu bunyi ultrasonik. Ultrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Nah, biasanya bunyi ultrasonik ini didengar oleh kelelawar atau lumba-lumba. Paham? Paham. Selanjutnya yaitu nada. Nada adalah bunyi yang frekuensinya beraturan. Selanjutnya itu ada desah. Desah itu kebalikan dari nada, yaitu bunyi yang frekuensinya tidak beraturan. Terakhir yaitu gema. Gema adalah bunyi pantul yang yang datang bersamaan dengan bunyi yang aslinya. Bagaimana, Meme? Pak Apan paham? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, sekarang salin tentang bunyi tadi ke buku catatan. Dulu ya. Apaan salin di bukunya ya? Ayo, apaan? Sudah selesai ya? Sudah selesai. Nah, minggu lalu ibu ada menyuruh anak-anak ibu untuk membawa bahan-bahan, ya kan, seperti gelas plastik dan benang kasur. Nah, sekarang keluarkan dulu. Sudah lengkap semua ini bawa. Nah, kita akan melakukan sebuah percobaan, yaitu percobaan perambatan. Nah, perambatan melalui benang kasur. Nah, sebelumnya ibu akan membagi kelompok, yaitu kelompok pertama Meme dan Apan. Nah, jadi Meme sama Apan satu kelompok ya. Nah, caranya yang pertama yaitu, nah ibu perhatikan dulu ya. Nah, gelas plastik ini kita lubangi, kemudian benang ini kita masukkan ke dalam gelas plastik ini, lalu kita ikat. Nah, nanti dari sini kita bisa mendengar suara dari kejauhan. Nanti ditarik sehingga benang ini
ini menegang, nanti baru ngomong, nanti akan ada suara yang kita dengar di sini. Nah, paham tugasnya? Nah, sekarang buat dulu. Buat ya, sini ibu akan lubangi sini. Lubangi. Sudah. Sekarang kerjakan dulu. Ya, masukkan itu ujungnya. Kemudian diikat. Sampai sini ibu tolong. Dan ini nyapa satu lagi. Masukkan, bisa diginikan. Gunakan paku nih. Sini ibu masukkan, coba. Sambil temannya mengerjakan, satu temannya lagi mencatat. Catat ini apa dulu mengerjakan, ini catat. Kita nanti akan membuat laporan. Yang pertama yaitu nama anggota kelompok. Nah, catat Meme. Anggota kelompok sudah. Kemudian percobaan yang dilakukan. Yang ketiga, alat dan bahan yang digunakan. Terakhir, hasil percobaan. Sudah. Dan sekarang kerjakan lagi. Ya, diikat apa? Diikat. Dimasukkan. Ya, seperti itu. Diikat. Nah, sekarang lagi ikatnya agar tidak lepas. Ya, nah lepas. Dia lagi apaan? Sini buat tolong. Lepas plastiknya. Sini. Dia harus diikat berkali-kali ya supaya tidak lepas. Diikat berkali-kali. Nah, kira-kira seperti ini, tidak lepas. Nah, seperti ini. Pegang apaan? Nah, sudah Meme. Nah, sekarang kerjakan dulu yang tadi laporannya. Nanti akan dipresentasikan di depan kelas.
Nah, sekarang Ibu mau anak-anak Ibu mencoba percobaan yang telah dibuat tadi. Sekarang ayo coba Apan. Coba. Kita akan membuktikan apakah suara dapat merambat benda padat seperti benang kasur. Nah, ayo Apan ngomong. Apakah mendengar Meme? Nah, alhamdulillah. Jadi percobaan kita berhasil ya. Coba Meme ngomong ke Apan. Apakah terdengar Apan? Nah, percobaan kita berhasil ya. Dan sekarang duduk kembali ke tempat duduknya. Nah, tadi Meme dan Apan sudah membuktikan apakah suara itu dapat merambat benda padat. Sekarang presentasi Meme ke depan. Ini Meme. Nama anggota kelompok Meme dan Apan. Percobaan yang dilakukan, percobaan perambatan. Alat dan bahan yang digunakan paku, benang kasur, dan cangkir plastik. Hasil percobaan, bunyi dapat merambat benda padat. Ya, terima kasih Meme. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Ya, bagus sekali ya. Nah, pada pagi hari ini kita dapat menyimpulkan materi pembelajaran. Apa kesimpulannya? Merambat pada benda padat. Ya, bunyi dapat merambat benda padat seperti benang kasur. Nah, pintar sekali. Nah, selanjutnya yaitu Ibu memberi nilai untuk kelompok Meme dan Apan nilai 90. Tepuk tangan. Nah, bagus sekali presentasi dan percobaan pada hari ini. Nah, selanjutnya yaitu buka buku halaman 22 sampai 23. Nah, itu untuk tugas di rumah dikumpulkan besok pagi ya. Paham? Nah, sekarang simpan bukunya, susun. Alat-alat tulisnya simpan semua. Nah, kelas siapkan